Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. Oke, kali ini Pantasnya Aja akan membahas 9 penghasilan atau pendapatannya di keluarga Upin Ipin ya. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Oke, yang kali ini Upin Ipin itu jualan online ya, yaitu layangan yang berbarengan dengan Mail yang berjualan cemper. Nah, Upin Ipin ini layangannya bisa terjual itu gara-gara Bang Saleh ya. Soalnya Bang Saleh yang naruh di marketplace, maksudnya ngejualin online, dan juga Bang Saleh yang membuat video promosi yang sampai naik-naik ke atas pohon gitu, saking niatnya gitu ya. Dan baiknya Bang Saleh gak minta imbalan sama sekali, malah ngebantu sampai proses pengiriman barang yang diantar naik mobil tuh, dan penerimaan uangnya sampai Upin Ipin dapat duit gitu. Jadi intinya ini bisa jadi pekerjaan sampingan Upin Ipin, atau bisa dibilangnya ini usaha Upin Ipin, yaitu berjualan layangan secara online. Tapi kita gak tahu ya, selama kedepannya tuh kayaknya udah gak pernah jualan lagi, kayaknya emang di momen itu doang gitu. Nah, pekerjaan Opah kali ini yaitu menjadi pekerja di kebun karetnya Uncle Ahtong, yaitu mengumpulkan getah karet dari tiap-tiap pohon yang kemudian ditimbang untuk mendapatkan beberapa besar uang yang akan didapatkan gitu. Nah, Opah menjalani pekerjaan ini dikarenakan Upin Ipin itu mau mobil balap remote control gitu ya. Jadi Opah istilahnya kayak nyari duit tambahan gitu, kayak sampingannya. Yang kemudian Kak Ros menyuruh Upin Ipin nganter makanan siang ke tempatnya Opah. Hei botak, mana mau pergi? Nak hantar ni ke Opah, aku tahu tak? Oh, Opah. Terus pas sampai sana, Upin Ipin kayak gak tega gitu ngeliat Opahnya. Alhasil Upin Ipin itu ngebantu ngumpulin getah karetnya dan digabungin gitu sama punya Opah buat ditimbang. Beruntungnya gimana ya, kayak tiba-tiba Ahtong tuh ngasih uang lebih buat Upin Ipin di luar uang dari hasil timbangan getah karet tersebut. Ini untuk lu 2 orang. Nah, pas sampai rumah, ya udah, Opah nyuruh Upin Ipin beli mobil deh. Dan akhirnya Upin Ipin bisa mabar remote control atau mabar mobil remote control sama teman-temannya. Jadi intinya Opah itu memiliki pekerjaan sampingan, yaitu sebagai pekerja di kebun karetnya Ahtong yang bertugas mengumpulkan getah karet untuk diuangkan. Selanjutnya, yaitu bisa kita lihat ya, Opah, Kak Ros, Upin dan Ipin sedang berkebun di belakang rumahnya. Nah, pekerjaan keluarganya Upin Ipin kali ini bisa dibilang pekerjaan utama dan tetap juga ya, dikarenakan mereka menanam segala jenis sayur-sayuran yang sekiranya muat ditanami di mini kebunnya yang di belakangnya tuh, dan kemudian itu dijual. Jadi sisi positif Kak Ros menyuruh Upin Ipin ikut mencoba nanam bayam itu agar kedepannya saat Upin Ipin menginjak usia remaja, Upin Ipin bisa bercocok tanam dan menghasilkan uang dari kegiatan tersebut gitu. Jadi kayak mandiri dan bantu-bantu ekonomi keluarga. Lucu ya, Upin Ipin udah tahu mau main keluar dan ditungguin sama Mail dan Mei Mei, tapi nanam sayurnya tuh malah bercanda gitu. Ya namanya bocah sih ya, bocah kecil. Apalagi pas Sin disuruh nyiram pakai air dari kotorannya ayam, Upin Ipin itu malah ngerjain Mail. Jadi kayak dikejar-kejar gitu Mailnya, terus kesandung deh, dan kotoran ayam itu malah ngebanjirin badannya Upin Ipin. Kemudian Mei Mei dan Maila itu cabut. Kesian. Baju ni semua boleh beli di Salih Butik atau di talian. Cantiknya baju-baju tu. Bukan baju ya. Akak yang cantik pakai baju-baju tu. Betul. Oke, yang ini yaitu pada musim 16 episode Hidup Bergaya. Di scene tadi terlihat Kak Ros sedang berjualan live di sosial media ya, yang mana Kak Ros ini menjual bajunya Saleh Butik. Jadi intinya jualin bajunya Bang Saleh gitu. Nah menurut gua Kak Ros ini bisa jadi di endorse atau memang kerjasama buat baju terus dijualin, atau afiliasi gitu ya. Jadi intinya ini salah satu pendapatan di keluarganya Upin Ipin. Nah tapi gue salah fokus nih sama jumlah penontonnya Kak Ros, yaitu 10k atau 10.000 penonton. Itu banyak banget ya, apalagi di live. Nah
salah fokus juga sama komen-komenannya. Salah satunya itu Bang Roy, salah satu abang-abang di kampung Durian Runtuh, yang bilang Kak Ros ini cantik plus emot senyum. Nah, ada apa nih kira-kira? Apa saingannya Badrul gitu ya? Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor yang ini. Nah, pekerjaan yang ini bisa dibilang Upin Ipin yang terjun langsung ke pasar untuk menjual produknya, yaitu es. Jadi, ceritanya Upin Ipin itu disuruh ngumpulin uang 1 ringgit ya sama Kak Ros. Yang pertama yaitu minjam sama Ehsan, terus Kak Rosnya itu tahu. Dan selanjutnya ikut bantu-bantu Mail, maksudnya bantu ngejualin ayamnya yang sampai banyak banget tuh pelanggannya. Dan akhirnya itu dikasih 1 ringgit lebih gitu, maksudnya kayak banyak gitu, dikasih kayak dituang gitu. Terus uangnya itu disimpan di bawah bantal. Besoknya gak ada gitu, dan mereka nangis gitu. Terus Kak Ros ada ide dengan cara jualan es. Dan akhirnya Upin Ipin itu ngejual di samping warungnya atau standnya Mail gitu. Kemudian es itu baru aja bentar ditaruh, maksudnya Upin Ipin baru datang, tapi langsung dikerubutin orang gitu, dan juga habis dalam waktu sekejap. Upin Ipin kemudian pulang dengan senyum-senyum gitu ya. Terus uangnya ditabung dan dibukain rekening deh sama Kak Ros. Nah, ini sebenarnya bisa jadi pekerjaan yang menjanjikan pada waktu itu ya. Tapi bisa kita lihat, di episode setelahnya, Upin Ipin itu tidak pernah kelihatan berjualan es lagi. Kalau Mail kan emang dari musim 2, emang udah jualan terus gitu sampai musim 14. Jadi kayak emang bantu-bantu ibunya dan scene tuh pasti ada gitu. Tapi intinya ini jadi pekerjaan sampingan keluarganya Upin Ipin, dengan Upin Ipinnya yang terjun langsung berjualan gitu. Tu satu kampung bangga. 2 anak kampung lulus universiti, dapat kerja bagus. Seorang askar, seorang jururawat. Banyak bagus. Darah bangga. Oke, yang kali ini yaitu salah satu pendapatan dari keluarganya Upin Ipin yang bersifat tetap ya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, bahwa ayahnya Upin Ipin ini adalah tentara. Dan pastinya setiap bulannya keluarga Upin Ipin menerima uang pensiunannya ya. Nah, disitulah keluarga Upin Ipin mendapatkan penghasilan selain dari berdagang dan lain-lain. Ya udah, kurang lebih itu aja deh untuk nomor yang 1 ini. Oke, kalau yang ini, lagi-lagi Upin Ipin yang turun langsung membantu proses berjualannya ya. Jadi, awalnya Opa nih gak mau nambah stok untuk dijual ayam goleknya di warungnya Uncle Mutu. Jadi kayak tetap kekeh gitu gak mau. Terus, di suatu saat, tanaman hiasnya Opa itu mati. Dan Opa pun pengen yang baru atau beli baru gitulah istilahnya ya. Otomatis kan butuh uang lebih atau butuh duit lebih gitu. Alhasil Upin Ipin itu mancing Opa ya. Kayak, Opa mau gak dibeliin tanaman hiasnya kayak gitu. Asalkan Opa mau nambah stok ayam golek di warungnya Uncle Mutu. Opanya mau deh, jadi 3 ayam yang di stok di warung Uncle Mutu. Terus Upin Ipin ngabarin Uncle Mutu, dan akhirnya Uncle Mutu itu seneng banget ya sampai joget-joget gitu, yahoo, yang kayak gitu. Singkat cerita, ayam goleknya Upin Ipin ini laku keras. Bisa dilihat dari banyak banget yang beli. Saking banyaknya sampai-sampai mesinnya itu rusak, dan juga kayaknya kayak ada angin gitu yang nyerang warungnya Uncle Mutu. Pada rusak gitu deh warungnya, jadi kayak ketiban pohon gitulah. Tapi warga kampung Durian Runtuh itu baik hatinya dan juga mau menolong ngebenerin warungnya Uncle Mutu lagi ya. Dari Bang Saleh, Ato maupun temannya Upin Ipin gitu. Dan juga ada tukang mesin. So, mesinnya itu jadi bener lagi gitu. Jadi intinya ini bisa jadi pekerjaan inti atau penghasilan inti keluarganya Upin Ipin selama Opah mau nyetok ayam goleknya di warungnya Uncle Mutu gitu. Soalnya banyak kan yang beli gitu, maksudnya kayak rasanya enak gitu kan. Udah tahu kan Opah juga kalau masalah makanan tuh enak gitu. Jadi kayak enak parah lah. Nah, kalau pekerjaan kali ini itu pure Kak Ros yang mengerjakan ya, yaitu membuat komik kembar-kembar nakal yang terinspirasi dari adiknya, yaitu yang kembar juga dan juga agak nakal dikit. Makanya namanya kembar-kembar nakal tapi keren gitu. Nah, awalnya Kak Ros ini setiap ngirim komik untuk diterbitkan di koran itu selalu ditolak ya. Tapi pas ngirim kembar-kembar nakal langsung di ACC gitu dan langsung hype. Mungkin ini gara-gara superhero, jadi semua orang itu cenderung suka gitu. Selanjutnya berjalanlah komiknya Kak Ros dan sampai diterbitkan di koran. Terus ini hype banget di kalangan teman-temannya Upin Ipin gitu, mungkin juga di kalangan anak TK dan anak SD lain. Seolah-olah everyone wants to be kembar nakal gitu ya. Apalagi Ehsan tuh, kayak hype banget tuh orang.
Nah, anak-anak ini pada penasaran sama pembuat komiknya. Terus Upin Ipin itu kayak nanya Kak Ros gitu. Kak Ros bilang, tengoklah di bawah tuh ada nama pengarangnya, yaitu 12 kilogram durian runtuh gitu. Yang aslinya itu kalau dibaca R, Kampung Durian Runtuh. Terus jarjitnya, wah kampung kita, mabeles kayak gitu dah. Kampung Durian Runtuh? Kampung kita, mabeles. Nah, di next scene ketahuan deh bahwa Kak Ros yang buat komiknya. Dan juga Upin Ipin itu dapat buku pertamanya yang langsung diunjukin ke teman-temannya. Teman-temannya itu awalnya pada nggak percaya gitu, tapi pas lihat foto Kak Ros di belakang komiknya akhirnya percaya. Jadi, ini bisa dibilang pekerjaan intinya Kak Ros. Soalnya Kak Ros pasti dapat fee dari berapa buku komik yang dapat terjual di masyarakat itu. Terlebih lagi kalau idenya dikembangkan dan diangkat jadi short movie atau film pendek. Pastikan uangnya juga banyak gitu ya. Nah, ini dia sumber penghasilan inti keluarganya Upin Ipin, yaitu berjualan nasi lemak dan kue goreng lah, atau disebutnya pisang goreng ya. Pisang goreng panas, pisang goreng, nasi lemak, sedap. Bisa dilihat di beberapa scene bahwa nasi lemak Upin Ipin memang terkenal enak di Kampung Durian Runtuh, yang dititip jualkan di warungnya Uncle Mutu. Yang ini gue agak susah ngejelasinnya, tapi intinya ini merupakan penghasilan inti gitu ya. Soalnya Opa emang benar terkenal dalam hal memasak dan juga jago gitu. Bisa dilihat pada saat episode masak-masak bahwa Chef Wan ingin sekali bertemu dengan orang yang membuat nasi lemak yang dititipin di warungnya Uncle Mutu gitu. Alhasil, Opa bisa ngobrol bareng sama Chef Wan dan nanya-nanya seputar resepnya gitu dah. Pasti kalian juga udah pada nonton kan? Atau bisa dilihat di gambar ini gitu. Pokoknya itu di musim 12. Nah, kalau yang pisang goreng, itu bisa kita lihat pada episode goreng pisang tuh. Upin Ipin kan bawa pisang goreng gitu ya, yang kemudian dibagi-bagi ke temennya. Ya kayak disuruh cobain gitu, tapi diledekin kayak Mail, seolah-olah pisang gorengnya itu dijual 2 singgit dan dibuatkan lagunya gitu sama teman-temannya juga. Bisa kalian cek langsung aja ya di YouTube kalau mau denger lagunya, ada. So, intinya itu gitu sekali lagi. Ini adalah pendapatan inti keluarganya Upin Ipin, yaitu berjualan nasi lemak dan pisang goreng. Soalnya di beberapa scene itu selalu ditampilkan hal ini, gitu. Nah, itu dia. Kira-kira 9 pendapatan atau penghasilannya Upin Ipin. Dari ada yang tetap sampai yang harian. Jadi fluktuatif ya kalau yang harian. Intinya Opa dan Kak Ros ini tulang punggung bagi keluarganya Upin Ipin, gitu.